materi atau substansi dari modul POP Alvin Arif NU PBNU. Kemudian Bu Herni, alhamdulillah nih ya, mohon maaf Bu Herni, jadi terima kasih ini untuk kesempatan hadirnya. Pak Zaidun, terima kasih. Mas Ibda, Pak Zaidun kok dua ini ya. Kemudian oh ya, sama Mas Ibda nih yang saya hormati. Nggak apa, kita sementara kita berlima ini kita coba mulai untuk recheck progres kita, sambil nanti kalau memang ada yang perlu untuk ditanyakan bisa ditanyakan. Alhamdulillah Gus Samka juga hadir supaya nanti bisa membantu ya untuk memperjelas arah ataupun juga konten dari masing-masing bab yang kita targetkan. Baik, kita mulai ini. Kalau sesuai dengan kerangka babnya, bab 1 ini Gus Samka sama Mas Buhori. Kayaknya kemarin Mas Buhori sudah sempat report dan kirim ke Gus Samka nggih materinya Gus ya. Ya. Draftnya. Terima kasih Pak Jamilun. Yeah. Saya laporkan untuk bab 1 Pak Imam Buhori sudah store ke saya. Tapi saya udah baca sekilas, nanti ada beberapa penambahan dari saya. Dan ini kita memang betul-betul bagi-bagi waktu ini Pak Jamilun. Jadi mohon maaf belum bisa saya sharekan hasil akhir dari itu untuk bab 1. Nah, kemarin Pak Said ini ya kirim lewat Pak Jamilun, udah nyampe juga ke saya. Itu kalau nggak salah untuk bab 3 ya. Bab 3 nggih, bab 3. Nah, nanti Pak Jamilun yang bab berapa? Bab 2 ya? Bab 2 nggih. Nggih. Ini sementara semua itu saya tampung dulu Pak Jamilun, nanti akan saya baca lebih komprehensif. Nah, mungkin mulai besok pagi, karena ini saya masih di Malang dan nanti sore perjalanan pulang lewat darat ini Pak Jamilun saya. Oh gitu. Ya, pakai travel. Sehat-sehat selalu Gus, nggih. Karena darat itu harus jaga stamina ini kan. Ya, iya. Nah, baik Gus Samka. Yang perlu saya ini kan kira-kira itu draft sampai wujud satu bentuk tubuh modul itu sampai kapan Pak Jamilun? Ya, jadi yang tadi yang saya sampaikan hasil dari workshop kemarin, tanggal 2 itu deadline akhir gitu ya. Deadline akhir nanti draftnya sudah berbentuk. Tapi kalau misalnya kita bisa majuin misalnya untuk cek lagi terkait dengan nanti kalau ada revisi ataupun ada nanti penambahan-penambahan, karena sepertinya juga seperti yang saya bilang tadi Gus, draft yang di bab 2 pun ini juga masih mentah dan masih perlu revisi dan masukan dari Gus MK ataupun yang lain. Nanti kayaknya kita perlu pleno bareng gitu ya Gus ya. Ya, sama-sama kalau nanti jadi final itu kan itu diselesaikannya kayaknya di workshop luring ya. Iya. Jadi yang menjadi penting sekarang seluruh materi itu terkumpul dulu di masing-masing babnya gitu. Oke. Baru nanti kita selaraskan di pertemuan workshop yang yang tatap muka ya. Baik. Kayaknya kok begitu, Pak Jamilun. Kalau maksudnya di considering itu sekaligus bisa digunakan untuk itu nggih, untuk penyempurnaan ataupun juga mereview bareng masukan-masukannya. Jadi misalnya sekarang setiap isi dari bab itu walaupun mentah udah masuk dulu di tempat Pak Jamilun. Nanti Pak Jamilun kirim ke saya biar saya baca. Lalu nanti saya tandain misalnya kekurangannya di mana. Lalu pengalimatannya sampai draft yang ya semifinal gitu ya. Itu di workshop luring kalau menurut bayangan saya gitu Pak. Oke, gitu nggih. Kalau considering itu harapannya draft kita sudah dalam bentuk gimana nanti Gus baiknya? Itu kalau considering itu kalau menurut saya setiap bab paling enggak sudah ada dagingnya.
Udah saya baca, lalu nanti saya tandain kira-kira kekurangannya di. Nanti kembali ke tim penulis, kemudian dikoreksi lagi dengan poin-poin catatan itu gitu ya. Ya, nah nanti di workshop luringnya itu kita bawa itu apa tambahan-tambahan yang perlu ditunjukkan dari itu. Nah nanti di luringnya itu misalkan itu kita banyak kerja lah, sudah tidak musimnya lagi untuk diskusi. Jadi udah udah langsung workshop gitu. Betul ya. Dan kayaknya kita minta dan berharap nanti ke panitia untuk bisa memfasilitasi yang Bu Erni, Pak Zaidun, Mas Ibda gitu ya, untuk yang jadi sama ini daring bisa ikut luring. Pesan ke panitia juga jangan lalu memasukkan yang bukan tim ini. Jadi nanti apa namanya? Nggak jadi itu, nggak nulis kita. Baik Gus. Jadi misalkan apa namanya Pak Jamilun, misalkan masukan dari kepala sekolah atau apa itu nanti saja setelah kita draftnya itu. Jadi ada uji coba keterbacaan kira-kira. Tapi kayaknya di considering itu kalau nggak salah skenario-nya memang menghadirkan itu ya Gus, kepala sekolah ya, atau audien di luar tim ya? Kayaknya kalau bisa sih apa itu dialihkan aja. Itu dialihkan aja. Kalaupun toh itu ini kita betul-betul memanfaatkan waktu, misalkan 2 hari 2 malam itu bisa efektif untuk menyelesaikan draft itu Pak Jamil. Berarti tim ini ya, tim yang memang sudah bekerja dan sudah tim penulis lah, tim penulis saja lah ya. Oke, saya coba nanti minta dan usulkan ke panitia POP supaya nanti itu bisa difasilitasi pertemuan luring yang tim penulis ini gitu ya. Karena kalau masih banyak diskusi lagi nanti repot kita memasukkannya. Betul. jadi itu. Betul, baik. Oke. Gus, berarti ini Pak Jamilun masa itu yang 12 contoh itu berarti. Nah itu ya, itu nanti memang belum. Nanti saya juga setelah ini coba nyusun itu ya. Di situ misalnya. Oke. Karena itu kan nanti dilampirkan dalam setiap modul. Nanti modul itu yang awal pembeda 4 modul kan. Ya, jadi betul. Modul 1 literasi rendah, ada contoh literasi kelas 1, 2, 3. Nanti literasi kelas atas ada contoh, pembedanya di situ. Pembedanya di situ ya. Dipecahnya di situ nanti. Oke, baik Gus Hamka, ini sambil kita ngecek ke sahabat yang lain, barangkali nanti ada yang perlu untuk ditanyakan ya terkait dengan kerangka per babnya gitu ya. Kak, tadi kan saya juga sempat bingung ya, kira-kira di satu bab itu kerangka yang kita harus ikutkan untuk menjadi outline dari setiap bab itu seperti apa. Nah itu yang kemarin sempat saya tanyakan juga ke Gus Hamka dan nanti bisa dibantu dikoreksi oleh Gus Hamka. Oke, makasih Gus. Gus, bab 2 itu ini saya melaporkan bab 2, tadi sudah saya kirimkan draftnya ke jenengan dan mungkin yang perlu nanti penjelasan supaya nanti juga kita utuh memahami kerangka babnya itu. Berarti nanti kalau saya di situ sih mencoba untuk memetakan ada konsepsi terkait dengan pembelajaran bermakna, kemudian ada standar isi yang kemarin dari Gus Hamka saya coba masukkan di situ. Jadi ada kurikulum LP Ma'arif, ada pelajaran Pancasila, kemudian ada nilai-nilai modal yang lain-lain itu ya, itu saya masukkan di situ bagian dari konten dan standar isi yang menjadi membeda nanti pembelajarannya bermakna secara esensi. Kemudian yang ketiga implementasi, termasuk di situ saya masukkan yang itu Gus, yang prinsip dan model belajarnya, kemudian nanti ada peran dari guru, dari kepala sekolah, dan asesmennya. Seperti apa nanti yang bisa menjadi semacam quality assurance gitu ya, atau assessment itu yang kemarin saya temukan as learning dan for learning. Ya, nah itu saya masukkan di situ. Dan jadi saya mencoba untuk membagi tiga ruang lingkup materi itu gitu Gus. Kira-kira gitu gimana Gus?
Ya, saya kira masukkan aja. Jadi Pak Jamilun mendraft mungkin tujuan atau kompetensi apa yang akan diraih oleh Ya, peserta ya, ya pelatihan. itu. Oke. Lalu yang dengan sampaikan beberapa itu mungkin singkat-singkat saja. Itu Oke, oke. berupa isinya sebenarnya stimulus untuk diskusi itu. Oke, geng, 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 geng. Nah, Stimulus diskusi, geng. lalu kemudian betul yang disampaikan Pak Jamilun, alur aktivitas apa ketika nanti di pelatihan itu. Oke, oke. Nah, itu yang memang belum final, tapi beberapa tadi saya coba cari ide, menggali idenya, Ya. tapi nanti harus saya coba ini lagi Iya, detailkan. dan upayakan nanti di alur aktivitas peserta itu jangan jangan ceramah ya, tapi lebih baik Oke, oke. melakukan aktivitas apa gitu. Baik, baik. Oke. Baik, Itu nah itu nanti yang akan masih PR. akan 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 berpengaruh nanti ketika dia akan melatih guru gitu. Kalau Oke, kita melatihnya ceramah, cenderung mereka nanti juga melatihnya ikut ceramah ceramah, juga. oke. Baik, baik. Nanti saya coba detailkan di aktivitasnya itu ya, dengan Ya, skenario ya, yang coba kita atur. Oke, begitu untuk bab 2, bab 3 kan sudah langsung ke Gus Hamka karena Mas Hadi ini belum hadir, jadi nanti Gus Hamka coba review langsung saja di draft yang sudah dikirimkan oleh Mas Beni ya. ya. Kemudian bab 4, Nanti bab 4 secara umum di bab 3 juga perlu ya, dilengkapi tadi Pak Jamilun. ya, Tujuan apa, maksudnya kompetensi apa yang akan dicapai oleh itu dicapai dan aktivitas apa alurnya yang akan dilakukan oleh Fasda nanti. Tujuan itu perlu dilengkapi lagi dengan IPK nggak, Gus? IPK juga? Boleh juga kalau lebih rinci ya tidak apa-apa. Tapi tidak usah terlalu jelimet lah di situ. Karena itu sebagai stimulus dan men-trigger nanti proses ya, ini ya. Jadi itu nanti akan menentukan juga di penilaiannya kan. Ini pelatihan ini kan kita akan nilai juga kan di akhirnya dan penilaiannya juga tiga ranah. Ada penilaian sikap, lalu penilaian pengetahuan dan keterampilannya. Nah, nanti yang penilaian sikap kita juga lembar observasi. Jadi nanti pada saat kita melatih ada pengamat juga untuk menilai sikap dari para Fasda. Yang menjadi penting sebenarnya sikap yang ditanamkan adalah ini ingin berupaya semangat untuk mengubah perubahan paradigma pembelajaran gitu loh Pak Jamil. Oke. Jadi ada lembar feedback dan juga assessment ya terkait dengan pelatihan dan yang belum kita pikirkan yang ininya Pak Jamil yang apa namanya pretest dan post-testnya. Pretest post-test, oke. Baik, nanti sebelum kita bahas kapan kita jadwalkan kembali untuk koordinasi terkait dengan itu, ini lanjut ke bab 4 ya, Gus Hamka ya. Bab 4, Mas Ibda atau Mas Jaitun, monggo. Kemarin sudah ada draftnya juga, tapi memang belum saya minta sih, tapi sudah ditampilkan kemarin di Rabu malam kemarin. Monggo silakan. Terima kasih Pak Jamil dan Gus Hamka dan Bapak Ibu semua. Untuk bab 4 ini kemarin yang untuk poin A dan A ya, itu kita tambah dengan pendahuluan sama tujuan, terus ditambah kompetensi yang akan dicapai itu sudah agak ada gambaran. Cuman yang masih kita diskusikan dengan Pak Zaitun ini belum ketemu luring ya. Insya Allah minggu ini. Itu memang yang arah kepada lanjutannya itu Pak, yang berkaitan dengan teknis coba saya buka ya. Itu lebih mengarah ke guru atau ke siswa. Kemarin yang masih menjadi pemahaman yang ganda itu loh. Nah, modul ini kan memang untuk kita siapkan untuk Fasda pelatihan guru. Nah, itu kita mencantumkan kompetensi yang akan dicapai guru atau sekaligus capaian ataupun kompetensi yang akan dicapai oleh siswanya dalam konteks literasi maupun numerasinya. Mungkin itu dari saya yang masih membelenggu ya. Atau ada tambahan Pak Zaitun, karena itu kalau sudah terjawab nanti kita insya Allah bisa segera selesai itu. Oke. Pak Zaitun nambah belum kan nanti jawab atau langsung ke Pak Gus Hamka? Ya, sebelum lupa. Pertanyaan Pak siapa tadi? Pak Ibda ya.
Aten Pak Ida, jadi kita ini kan membuat terputus saya. Halo? Terputus Gus, kata saya. Oh, alah, terputus. daerah memiliki kemampuan untuk mengembangkan pembelajaran yang mengarahkan siswa pada pengolahan informasi numerik di dalam memecahkan masalah. Itu kira-kira Pak Ika. Ya nyuwun sewu Gus, tadi terpental. Nanti bisa diperjelas Pak Zaidun saya. Ini dari Pak Zaidun ada tambahan. Jadi Pak ini sekali lagi saya jelaskan. Jadi sebetulnya yang dirumuskan awal itu adalah kira-kira nanti siswa memiliki kompetensi apa. Tadi misalkan siswa memiliki akhirnya misalkan siswa mampu mengolah informasi numerik untuk memecahkan masalah. Misalkan begitu ya. Itu adalah sasaran nanti siswa. Nah sekarang bagaimana kita membekali Fasda untuk bisa mengarahkan pada guru untuk mampu mengembangkan pembelajaran yang akhirnya siswa mampu mengolah informasi numerik misalnya untuk memecahkan masalah. Jadi arahnya ke sana. Jadi titik awalnya itu kita tuju dulu apa yang akan dicapai oleh siswa. Lalu kalau yang akan dicapai oleh siswa adalah X, lalu kita memberikan bekal kemampuan kepada Fasda, bagaimana Fasda itu lalu kemudian bisa mengembangkan pembelajaran yang menuju kepada kemampuan X tadi. Jelas ya Pak Jamilun ya, kira-kira begitu ya. Oke, gimana Mas Ibda dan Mas Zaidun? Ribon? Ini sudah saya catat. Ya. Siap, insya. Berarti nanti ini kan dua mapel ya, atau dua rumpun disiplin ya, antara literasi dan numerasi. Intinya itu nanti kita dibuat dua sub atau satu, karena yang kita susun langsung ke satu sub itu literasi dan numerasi seperti itu Pak. Dua, malah 4 nanti Pak. 4 nanti. Ya. Jadi literasi kelas awal dan literasi kelas tinggi. Ya, penjenjangan itu gitu berarti. Ya, numerasi kelas awal dan numerasi kelas tinggi. Nah, yang saya sampaikan ke Bapak itu di PowerPoint saya ada persenjangannya itu ya. Jangan nanti bisa baca aja. Oke, gimana Mas? Sampun nggih. Cukup jelas dan nanti ya jelas. Selanjutnya nanti bisa kalau memang sudah ada sudah diperbaiki lagi draft yang kemarin itu sudah ditambahkan tadi, nanti bisa kirim ke saya atau langsung nanti dengan Samkas supaya nanti bisa supaya satu pintu kirim dulu ke Pak Jamilun dulu semua. Oke. Nanti kirim ke saya terus habis itu nanti baru kita akan lihat di sini ya. Terimanya dari Pak Jamilun. Jadi supaya enggak pintunya enggak banyak. Baik. Oke. Makasih Gus. Saya kira gitu ya. Oke.
Mas Zaitun ini ternyata ada ini ya, time waktunya ini 10 menit lagi nih. Karena saya mau pakai dari kantor dipakai survei sama teman-teman tim survei. Baik, lanjut ke bab 5. Bu Herni, Mas Soleh kemarin sudah koordinasi, sudah ini ya, sudah ada Zoom meeting. Monggo laporannya ataupun nanti kalau ada yang masih perlu untuk diperjelas supaya nanti bisa memudahkan untuk langkah selanjutnya. Monggo Bu Herni. Matur nuwun Gus Jamil, Bapak Ibu semuanya, Gus Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya saged share screen apa mboten nggih? Mungkin bisa jadi host. Saya jadikan host ya. Co-host saja barangkali. Sekarang posisi di mana? Saya di Surabaya, Gus. Saya lagi di Malang ini, Bu Herni. Wah, saya sebenarnya mau ada acara di UM. Tapi sudah balik ya hari ini. Sebentar. Pak Soleh sebenarnya ada nggih, tapi kayaknya lagi di jalan. Mohon izin. Hasil diskusi dari kami bertiga. Sudah muncul nggih? Oh iya. Ini dari kami bertiga, tapi sebenarnya juga masih ada beberapa hal yang mungkin perlu didiskusikan kembali. Untuk bab 5 itu kan tentang asesmen literasi dan numerasi. Yang pertama tadi di bab 2 itu kalau tidak salah tentang pembelajaran bermakna juga ada tentang asesmen nggih. Nah, apakah itu dua hal yang saling berkelanjutan atau seperti apa porsinya? Karena saya khawatir nanti overlap. Jadi kalau biasanya sih kalau misalnya unit-unit di dalam modul itu kalau pembelajaran diselesaikan misalnya di bab 2 nanti asesmen tersendiri juga di bab yang lainnya, tapi sebenarnya nyambung gitu nggih, tetap nyambung dengan bab pembelajaran. Nanti mungkin bisa diperjelas. Atau misalnya memang di bab 2 itu karena pembelajaran bermakna juga tadi itu dikaitkan dengan kurikulum ma'arif, kemudian nilai-nilai karakter, Pancasila, begitu. Apakah juga ada arahan untuk asesmennya ke karakter? Jadi biasanya kalau asesmen karakter itu juga ada beberapa yang mungkin menjadi penciri nggih, seperti misalnya kayak kita menggunakan model klarifikasi nilai atau mungkin dilema moral dan lain-lain. Tapi mungkin agak berat juga karena di belakang juga sudah ada asesmen yang mengintegrasikan 3 ranah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, outline modulnya mungkin saya terlewat ngapunten, tapi ini inisiasi aja. Jadi nanti di bagian awal itu ada pengantar, ada latar belakang ini untuk membawa peserta pelatihan itu kepada mengapa materi ini penting, seperti itu. Nah, latar belakang ini apakah nanti akan ada di setiap sesi atau hanya di bagian awal sekali modul itu, atau seperti apa, nanti saya akan menyesuaikan. Kemudian ada capaian kompetensi, ini harapan dari capaian kompetensi untuk unit 5, kemudian di breakdown menjadi 5 tujuan, saya sesuaikan dari PPT. Lingkup materinya seharusnya juga 5, karena tujuannya 5, tapi D dan E itu saya gabung. Jadi pelaporan sekaligus dengan tindak lanjut. Bagian saya, ngapunten saya share sebentar aja, karena dari kemarin masih tidak konsen. Kemudian untuk alokasi waktu, saya juga masih belum bisa mengisi berapa JPL-nya, karena ini penting juga meskipun sangat teknis terkait dengan kepadatan materi. Jadi saya khawatir terlalu banyak misalnya yang saya suguhkan padahal waktunya hanya sedikit atau waktunya panjang tapi materinya terlalu datar gitu. Jadi mungkin ini nanti juga perlu ada informasi. Kemudian media dan bahan, PPT dan seterusnya, langkah kegiatan. Nah pada bagian ini kalau dari Gus Hamka tadi itu penjelasannya kita akan melatih FASDA gitu nggih. Berarti ini kayak TOT, berarti mentraining trainer begitu nggih? Ya. FASDA itu nanti yang akan melatih kembali guru sampai kepada pendampingan, ngoten? Ya. Nggih. Berarti di langkah kegiatan saya kira sangat perlu untuk menguraikan langkah-langkah kegiatannya. Biasanya saya bentuk bagan, saya biasanya bikin bagan, jadi kegiatan pendahuluannya apa, biasanya latar belakang mungkin
1-2 slide brainstorming, kemudian kegiatannya ada aktivitas 1 sampai berapa bergantung kepada substansi materi yang mau disampaikan, tapi basisnya tetap aktivitas. Jadi meskipun misalnya di sini ada materi tentang konsep assessment, tapi modelnya inquiry. Jadi peserta yang akhirnya sebenarnya menemukan konsep itu sampai nanti aktivitas 5 itu membuat pelaporan dan tindak lanjut. Jadi untuk materi 5, materinya saya sesuaikan dengan yang di PPT, intinya adalah tentang konsep assessment, kemudian nanti ada tentang perencanaan, merancang, kemudian kita ajak mereka simulasi, menyusun instrumen penilaian, sampai kemudian membuat pelaporan dan menentukan tindak lanjut. Karena saya melihat bahwa asesmen ini memang lebih diarahkan ke assessment for learning dan assessment as learning, bentuk formatif assessment yang harapannya dari penilaian itu memang akan lahir refleksi bersama sehingga nanti akan ada peningkatan kualitas pembelajaran. Itu Gus, sementara sampai sini ini adalah rangkaian materinya, tapi juga masih belum final. Barangkali juga yang masih ini ya. Bagus banget ini Bu Herni. Saya dapat inspirasi, dapat ide dari sini. Makasih. Oke, nanti di bawah ada lampiran dan ya, sebelum lupa ya, kasih tanggapan ya Pak Jamilun ya. Iya, monggo nih. Saya tuh ini waktunya tinggal 3 menit karena bukan premium. Iya, makanya. Saya kira yang ditulis Bu Herni udah tepat. Tinggal tadi yang assessment yang di bab 2 yang Pak Jamilun itu bicara prinsip-prinsipnya aja. Tapi detailnya nanti di sini. Saja. Ya, jadi prinsip yang mengarah bagaimana assessment yang mengembangkan itu tadi as learning dan for learning. Nah, detailnya yang nanti. Jadi kalau misalkan Bu Henik sudah menulis dari prinsipnya, nggak apa-apa. Nanti kita kolaborasikan dengan babnya Pak Jamilun ya. Oh, nggih, siap. Ya, jadi yang penting bahan sekarang lengkap dulu. Nanti setelah bahannya lengkap, lalu nanti kita olah lagi menjadi satu rangkaian panduan yang rapi dan enak dibaca gitu. Barangkali itu Pak Jamilun. Terima kasih. Oke, makasih Gus Hamka. Makasih Bu Herni, ini udah bagus sekali dan nanti saya boleh ngambil idenya ya untuk langkah-langkah kegiatannya itu kayaknya tadi juga bisa diterapkan di bab lain itu. Sementara tanggal 22 niku tanggal 2 November itu apakah plus PPT-nya atau final modul aja? Gimana Gus Hamka? Ya kalau misalkan kan biasanya kalau saya itu biasanya nulis itu sekaligus PPT-nya gitu. Oh, nggih. Jadi maksudnya waktunya nanti mepet paket kalian. Oke. Berarti sementara nanti draft yang sudah nanti bisa dikirim untuk bisa diberikan feedback ya oleh Gus Hamka. Terus nanti kita ketemu lagi langsung nanti atau perlu ada sesi lagi untuk ketemu nanti atau nanti di WA group kita juga komunikasikan gitu ya. Ya nanti diputuskan di WA group aja Pak. Oke. Karena ini kok cukup mepet ya. Punya saya ini ya. Oke, sementara begitu nggih Bu Herni, Mas Soleh, Gus Hamka, Mas Zaidun, Mas Ibda, Mbak Ningsih. Alhamdulillah koordinasi kita. Oh ya, Pak Jamilun. Nggih. Yang di bab terakhir penutup kan saya ya. Nggih, Gus Hamka. Nah, nanti yang di penutup itu saya arahkan untuk refleksi. Jadi refleksi dari peserta FASDA ketika mengikuti pelatihan ini nanti lalu apa yang bisa dia lesson learn apa yang dia pelajari lalu tindak lanjut apa yang akan dia lakukan. Baik, oke. Baik, pas ini waktunya 1 menit. Mohon maaf dengan keterbatasan Zoom-nya dan alhamdulillah ini sudah banyak progresnya dari teman-teman semuanya. Nanti kita bahas lagi di grup ya, nggih. Ya, akhirul kalam. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami dikumpulkan itunya ya. Dikumpulkan bahan-bahan.